Tapi kalau bayi Yesus bicara nggak? Enggak. Oh enggak? Karena itu adalah catatan apokrifa. Jadi ada Syriac Infancy Gospel, yaitu sebuah cerita folklore yang memang bukan merupakan bagian dari Perjanjian Baru. Itu ditulis pada abad kedua, abad ketiga. Jadi kitabnya orang Kristen itu kan Perjanjian Baru tuh, Matius sampai Wahyu. Itu tuh selesai ditulis pada abad pertama untuk menjaga otentisitas ceritanya. Jadi ada beberapa kriteria. Yang pertama, waktu penulisan nggak boleh lebih dari abad pertama. Karena jaraknya kalau makin tua. Dan kalau misalnya Perjanjian Baru tuh siapa-siapa saja penulisnya tuh jelas ya? Betul. Penulis-penulisnya itu adalah orang dekat Yesus dan misalnya orang dekat dari murid Yesus. Jadi sampai ring 2. Ring 1, ring 2. Nggak boleh lebih. Jadi ada beberapa kitab, misalnya kitab Didache pun tidak masuk. Karena penulisnya itu tidak diafirmasi oleh para pemimpin-pemimpin jemaat waktu itu. Jadi cerita tentang Yesus Kristus itu di-preserve sebegitu ketatnya. Jadi tidak sembarangan tulisan masuk. Nah, kitab Syriac Infancy Gospel ini dari abad kedua dan penulisnya tidak jelas, makanya tetap digolongkan sebagai apokrifa. Nah, apokrifa itu secara definisi apa sih? Kayak referensi pelengkap gitu ya? Apokrifa itu adalah kitab-kitab yang menyaru sebagai tulisan orang yang punya otoritas. Kalau berita kita sekarang itu hoax ya. Jadi kan untuk bisa dibaca dia akan pakai ini loh tulisan, misalnya tulisan Yohanes, ini loh tulisan Maria, supaya dibaca. Padahal itu bukan tulisan asli. Lagi pula rentang waktunya sudah abad kedua. Jadi mungkin kalau dalam tradisi keilmuan Islam, apokrifa itu setara Doif. Israiliyat atau riwayat Doif. doif. Lebih itu riwayat doif. Oh, oke. Nah, lemah sekali, bahkan bisa dibilang palsu. Nah, jadi cerita tentang Yesus yang berbicara waktu kecil, lalu kemudian dia membuat burung dari tanah liat, itu cerita apokrifa. Itu bukan kisah asli. Dan itu masuk akal karena ketika dipercaya Quran turun kepada Muhammad itu kan pada abad ke-7. Secara timeline tuh masuk. Ya, gitu secara timelinenya masuk karena udah lewat apokrifa itu kan. Kita orang Kristen menolak kisah-kisah itu, meskipun kisah-kisah itu memang bombastik, seru banget. Dan itu kan mengkonfirmasi, maksudnya orang Kristen kan percaya Tuhan Yesus itu bisa membangkitkan orang mati gitu ya. Kalau misalnya ada tambahan superpower nih, bisa ngomong Lebih enak waktu lagi. bayi, bisa menghidupkan burung. Itu lebih enak lagi ya, lebih enak dijual. Tapi kita tidak terima itu. Kenapa? Karena memang ada sebuah budaya kultur di kalangan bapak-bapak gereja untuk memelihara ini sah atau tidak. Kalau enggak ya jangan gitu.